Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sejarah Nabi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Eh, aku nanti sebagai salah satu ilmu pada zaman sekarang sering diterapkan dalam pengelolaan aset keuangan. Tokoh yang dianggap berperan penting dalam mengembangkan ilmu ini adalah Luca Pacioli, yang berkebangsaan Italia. Namun, sebenarnya pengetahuan tentang pencetakan hal ini sudah jauh lebih diterapkan oleh bangsa Arab. Dalam pengembangan akuntansi sendiri, bangsa Arab juga telah lebih banyak memberikan sumbangan pengetahuan. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga bahwa bangsa Arab lah yang lebih dahulu menerapkan konsep akuntansi di dunia. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, penyelesaian negara Islam di Madinah pada tahun 1 Hijriah atau tahun 622 Masehi didasari dengan konsep bahwa seluruh umat Islam eh, adalah bersaudara dan tanpa membeda-bedakan dari segi apapun, sehingga kegiatan kenegaraan dilakukan dengan saling kerjasama. Hal ini memungkinkan karena negara yang baru saja dibentuk ini eh, hampir tidak memiliki pemasukan maupun pengeluaran. Karena itu Rasulullah SAW bertindak sebagai kepala negara, ketua Mahkamah Agung, mufti besar, dan panglima perang tertinggi, serta penanggung jawab administrasi negara bentuk kesekretariatan masih sederhana karena baru didirikan pada tahun ke-6. Setelah menjadi tradisi bahwa bangsa Arab melakukan 2 kali perjalanan kafilah perdagangan, yaitu musim dingin dan juga musim panas. Ketika musim dingin itu ke Yaman, dan juga kalau musim panas itu ke Syam. Eh, dan akhirnya perdagangan tersebut berkembang hingga ke bangsa Eropa setelah penaklukan di Mekah. Selanjutnya, dalam pengembangan selanjutnya, yaitu eh, ketika ada kewajiban zakat dan atau pajak pertanian dan dari dan perluasan wilayah hingga kemunculan jihad. Dan maka dari itu Rasulullah SAW mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7. Konsep ini cukup maju pada zaman tersebut, di mana seluruh penerimaan kumpulan secara terpisah dengan pimpinan negara dan baru ada dikeluarkan untuk kepentingan negara. Walaupun dikatakan pengelolaan Baitul Mal masih sederhana, tapi Rasulullah telah memilih tugas kodi, juga sekretaris dan pencatatan administrasi pemerintahan yang ditunjuk Rasulullah berjumlah 42 orang dan telah dibagi dalam 4 pembagian tugas, yaitu sekretaris
pernyataan, hubungan, pencatatan tanah, sekretaris perjanjian, dan sekretaris peperangan. Selanjutnya, sejarah pada masa sahabat itu tidak menutup kemungkinan adalah keempat sahabat Rasul, yaitu yang pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan juga Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Pada masa sahabat Sayyidina Abu Bakar, pada saat itu pengelolaan Baitul Mal masih sangat sederhana karena pemasukan dan pengeluaran dikeluarkan seimbang, hampir tidak ada sisa dari hasil pengelolaannya. Selanjutnya pada masa Sayyidina Umar terjadi perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dengan mengajukan istilah diwan. Kata diwan berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata benda dari dawana yang berarti penulisan, dengan artian diwan ini sebagai tempat di mana pelaksanaan duduk, bekerja, dan di mana akuntansi dicatat dan disimpan. Diwan ini berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Selanjutnya pada masa sahabat Sayyidina Utsman eh, memperkenalkan tentang istilah-istilah khilafah, eh, tentang istilah kitabah, yaitu pemeliharaan catatan rahasia. Dalam hal ini, pengawasan pelaksanaan agama dan moral lebih difokuskan kepada mutasib, yaitu orang-orang yang diberikan tanggung jawab atas lembaga al-Hisam. Eh, Misalnya mengenai timbangan kecurangan dalam jualan, terus orang yang tidak banyak hutang, dan juga termasuk dalam perhitungan ibadah, dalam termasuk memeriksa iman, dan juga masih banyak yang lain yang termasuk perhitungan atau suatu tindakan tindak tindak adil di dunia untuk semua makhluk. Selanjutnya, yang terakhir itu pada masa Sayyidina Ali, yaitu adanya sistem administrasi Baitul Mal difokuskan pada pusat dan lokal yang berjalan baik. Surplus pada Baitul Mal dibagikan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Rasulullah. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan perdagangan dengan baik. Sayyidina Ali memiliki konsep tentang pemerintahan administrasi umum dan masalah-masalah yang berkaitan dengan secara jelas. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.